Wanita Bali pada umumnya menganggap bahwa ya terlalu banyak hal yang wajib dia penuhi. Mau Banten pang harus bisa, bila perlu ngalih gawe bisa. Kemudian ngurus panak pang bisa. Kemudian apa? Bila perlu pang mengigal bisa, kan? Mengerejang segala Iya. macam. Ketika kita berani ngajak anak orang ke rumah kita kan gitu, sebagai istri gitu. Tentu kita sudah siap dan tahu bahwa dia akan mendapatkan tugas yang sangat berat, menemani beratnya kita. Ya. Artinya menemani beratnya kita minimal meringankan, bukan mengambil seluruh beratnya laki-laki kan gitu. Menjadi wanita Bali itu memang saya melihat saya secara pribadi melihat pekerjaan yang sangat luar biasa. Terus terang saya sama seperti Pak Surya, saya salut, hormat kepada wanita Bali yang ya di kehidupan ini lahir menjadi wanita Bali. Di mana pekerjaan sepertinya tidak ada habisnya, Pak Dokter, Pak Surya. Jadinya belum urusan adat, belum urusan rumah tangga, belum urusan keluarga besar, ya keluarga sendiri, keluarga dari mertua, belum satu lagi meninggalkan rumah. Salam Rahayu, Pak Rahayu, Putu, Pak Surya, Pak Dokter. Tapi Gatra Riki. Aduh, sakit Wah, bangkiang. ada berat sakit bangkiang, Waduh, kenapa langsung resep sakit bangkiang. Ntar lu, pokoknya tetap di Demi Tasgen. Ya. langsung obatin iki. Napi, kira-kira resep untuk sakit bangkiang napi Waduh. Kebanyakan nulis buku. Oh gitu. Yang sakit bangkiang kebanyakan nulis buku. Tapi ada juga orang-orang yang sakit bangkiang kebanyakan majahitan konena lulu nih. Kan gitu. Kurang diasan kemarin ngantar ke tempat urut lah tradisional Ya, karena pinggangnya kentan kebanyakan nunduk katanya. Kenapa? Karena begini ya terus kentan menjahitan kentan. Shot menjahitan ini juga kentan. Pecel HP kentan. Sakit bangkiang, ingat minyak. Ya paras. Benar. Dia langsung pakai yang isi semprot-semprot nih kan. Iya. Nah gini Pak tuh, Pak Memang Dokter. gitu. Nah, Pak Jepang serius nih kita. Iya. Jadi banyak wanita Bali itu mengeluh kan. Ada yang di TikTok atau apa, bahkan yang ekstrem nih, bahasa-bahasa kalimat nak Bali wanita khususnya. Mendadi kayak ngideh kayak yang numites benpok kalau dadi nak muani nih gitu. Cemat sana dadi nak lo gitu. Jadi ada ketidakterimaan, kekecewaan, perasaan yang ya penuh tekanan sebagai wanita Bali. Wanita Bali pada umumnya menganggap bahwa ya terlalu banyak hal yang wajib dia penuhi. Mau Banten pang harus bisa, bila perlu ngalih gawe bisa. Kemudian ngurus panak pang bisa. Kemudian apa? Bila perlu pang mengigal bisa, kan? Mengerejang segala macam. Kemudian apa? Ya tentu ada piodal. Ya, belum urusan adat. Urusan adat. Kemudian babantenan harus bisa. Wah, banyak nih gitu. Ya satu sisi kalau saya pribadi, kalau wanita sih bagi saya salut Pak tuh. Salutnya apa Pak Dokter? Wanita itu kan sangat berani untuk meninggalkan kebiasaannya, meninggalkan budayanya, untuk ikut lelaki idamannya kan. Nah ternyata dalam kehidupan ya tuntutan ternyata banyak. Belum lagi misalnya mertuanya harus ngurus mertua atau apa gitu misalnya nih. Nah bayangkan itu terjadi berbarengan nih. Ekonomi segala macam. Intinya apa? Itu suatu yang menyakitkan bagi wanita Bali. Nah, apakah benar seperti itu atau gimana nih ya, pendapatnya gimana ya? Patu aja dah dulu, Patu aja dah. Patu. Gimana Patu? Pendapatnya Patu? Kalau seandainya ada ya wacana seperti itu, kita kan diskusi santai aja. Wanita itu memang dilahirkan untuk
melewati jalan terjal mungkin Pak Ya, Surya. ya. Apalagi menjadi wanita Bali itu memang saya melihat secara pribadi melihat pekerjaan yang sangat luar biasa. Terus terang saya sama seperti Pak Surya, saya salut, hormat kepada wanita Bali yang ya di kehidupan ini lahir menjadi wanita Bali. Di mana pekerjaan sepertinya tidak ada habisnya Pak Dokter, Pak Surya. Jadinya belum urusan adat, belum urusan rumah tangga, belum urusan keluarga besar, ya keluarga sendiri, keluarga dari mertua, belum satu lagi meninggalkan rumah kecil untuk mengabdi dengan pasangan hidup. Kalau sudah punya anak, ngurus anak dan seterusnya. Gitu. Ya, apakah ini menjadi beban? Tergantung sudut pandang masing-masing kan. Sudut merasa ada orang yang mungkin merasa sangat kelelahan dengan melewati fase-fase ini, dan saya melihat banyak orang yang mengalami seperti ini, entah itu di kampung, di desa, di kota, mereka ngadat bolak-balik, belum urusan banjar, belum lagi mereka harus disuruh bekerja, banyak hal lah. Dan saya akui istilahnya omongan di warung kopi atau di pinggir jalan atau sesama ibu-ibu ya keluhannya ya seputaran itu. Saya berpikir berat. Tapi di sisi lain kalau kita melayani itu dengan ya cinta, dengan kesadaran mungkin Pak Surya, memang menjadi karma orang Bali mungkin dengan penuh apa ya, rasa bakti mungkin ya bahasanya, dengan penuh rasa bakti kita mau melakukan itu, mungkin itu menjadi sebuah karya-karya yang indah gitu loh. Karena banyak saya lihat juga, ya enggak banyak sih, ada wanita-wanita Bali yang survive dan tetap menjadi orang yang tangguh menghadapi itu. Nah, tapi di balik semua itu, mungkin kita sebagai sesama pria di sini harus berpikir ulang gitu dengan beratnya situasi, karena tidak semua wanita Bali itu sanggup melewati di zaman yang modern ini gitu. Sistem adat yang dibangun masyarakat Bali tempo dulu adakah masih relevan di zaman modern ini, atau perlu nggak ada transformasi perubahan-perubahan sehingga ada ruang aman bagi para wanita. Ada ruang aman maksudnya ruang untuk dirinya sendiri. Itu. Ruang aman itu karena keseimbangan hidup itu penting gitu. Ngurus semuanya tapi ada nggak dia waktu untuk dirinya sendiri. Waktu untuk ya bahasa sekarang itu me time mereka gitu. Gitu. Nah, ini yang perlu kita diskusikan saat ini gitu. Apakah sistem adat itu masih berpihak sama wanita atau malah mengeksploitasi wanita? Itu yang mungkin kita perlu diskusikan. Ya mungkin tidak ada benar salah, Pak Dokter bisa menyampaikan pendapatnya nanti, Pak Surya juga bisa menyampaikan pendapat. Tapi terus terang saya sendiri mengakui tidak mudah. Ini jalan terjal, tapi apakah bisa dilalui dengan kita berpikir kritis bersama, mencari jalan tengah? Saya yakin ini ada solusinya untuk kita semua. Mungkin itu sebagai pembuka dari siang dulu. Sip. Suksma Pak tuh. Ya, Pak Dokter gimana Pak Dokter? Kira-kira nih dengan situasi ini apa nih? Ada pembelajaran apa nih? Kalau kita bicara tentang adat nih Pak Budu, Surya. Tentu kita kalau di Bali pasti tidak bisa lepas dari agama. Karena agama dan adat itu seperti sesuatu yang sudah menjadi satu kesatuan dan sulit dibedakan antara mana kopi, mana gula gitu sudah tercampur sama-sama hitamnya begitu. Nah, kalau kita mau lihat fenomena-fenomena dari dulu sampai sekarang, kalau kita lihat dari foto-foto sejarah orang dulu dan sekarang gitu, tampaknya ritual-ritual beragama sesuai dengan adat itu secara kuantitas meningkat sekarang. Kualitas yang tidak tahu apakah meningkat, apa menurun, apa tetap nggak tahu. Tapi yang jelas secara kuantitas meningkat. Contoh meningkatnya apa? Yang dulu biasanya hanya mengaturkan sesajen, canang dan sebagainya pada hari-hari tertentu. Buda Kliwon, Kajang Kliwon, kemudian Buda Manis, Sanggar Kasih gitu misalnya.
sekarang kan tiap hari. Yang dulu Ya, ini apa naimiti keyatnya sekarang jadi niti, jadi yang sehari-hari. Gitu. Terus berubah. Yang dulu biasanya hanya mengaturkan di 5 tempat, sekarang semua diaturkan canang dan lumayan kan biaya itu. ya. Nah, yang mencoba meningkatkan itu juga jadi nggak jelas lagi. Apa laki-lakinya yang di rumah tangga itu yang mengawali istrinya memulai itu kan, kalau istri kan datang dari luar, nggak tahu dia kan. Ya. Tahu-tahu di rumah itu sudah demikian adanya dan dia ngikut. Ya. Setiap hari membanten gitu. Jadi secara kuantitas pengeluarannya banyak, canang yang harus dibuat lebih banyak, dan keseringannya juga lebih banyak. Ya, sehingga tentu me time-nya itu agak berkurang. Gitu. Itu baru di kuantitas jumlah atau frekuensi dari maturan gitu. Kemudian kualitas dalam arti upacaranya juga berbeda. Menikah misalnya dulu nggak ada prawedding, sekarang ada prawedding, ada seserahan, ada banyak lagi kan, ada banyak lagi. Dulu nggak ada istilah orang rumah tangga itu punya apa, kalau ada pernikahan atau upacara tertentu, ada pakai pakaian seragam. Ibu-ibu di rumah tangga itu pakaian seragam. Yang biasanya dulu pakaian seragam kan cuma catering. Sekarang yang punya gawe pakaian seragam, terutama yang laki-laki, yang perempuan. Nah, laki-laki kadang bebas lah. Gitu. Makanya sebutannya PKK, Pak Dokter. Ya. Persatuan, Kaman, dan Kebaya gitu. Saya baru tahu malah. Nah, artinya, tapi itu mungkin reward ya. Reward untuk apa? Untuk setidak-tidaknya membuat mereka bisa menikmati. Ada dari segi berat tugasnya itu ada sesuatu yang membuat mereka ikut gembira gitu. Nah, pertanyaannya, ketika itu kita yang menyebabkan, lalu kita yang mengeluhkan, agak menarik jadinya. Kita orang Bali atau orang Bali. Orang Bali yang menciptakan kuantitas yang bertambah. Karena kita para pria. Termasuk juga. Karena di sana kan kita jadi bagian dari budaya itu sendiri. Kalau kita sebagai pria misalnya, kita lihat sebagai pria, dibandingkan dengan wanita gitu misalnya kan, kalau mulai saling menduga-duga gitu, saling kaden gitu, pasti menganggap laki-laki itu santai saja gitu. Tapi kalau dilihat adat misalnya gitu, sama berat. Kalau orang Bali, laki-laki mengeluh kan, menggebagan 3 malam, kalau orang-orang kematian tidur di rumah orang, di lantainya orang dan sebagainya. Kalau ibu-ibu kan tidak ada itu. Kemudian banyak hal yang harus mau bikin ini, bikin itu ada. Mekemit juga. Mekemit itu sudah menggebagan namanya. Mekemit kalau di pura mekemit. Hal-hal yang harusnya dia bisa nikmati di rumah harusnya di tempat lain gitu. Kemudian pas harus memandikan jenazah, bikin ini, bikin itu. Masing-masing sebenarnya punya tugasnya. Jadi kalau dari segi adat itu semua punya tugas. Terus laki-laki banyak harus ngurusin desa. Jadi klien Banjar, pengurus Banjar kan laki-laki. Rapat, bertengkar, salah petik ya. Bertengkar laki-laki itu. Sampai di sebuah desa itu kan sampai bertengkar semua laki-lakinya itu gitu kan. Nah, artinya ada unsur-unsur berat juga sih kalau mau mengeluh kan gitu. Tapi yang kita lihat kenyataan lain di Bali adalah di balik beratnya upacara adat itu yang semua masing-masing mempunyai peran gitu. Laki-laki, perempuan, anak-anak juga punya peran, remaja karena mereka juga berlatih kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan adat istiadat gitu. Ada efek samping positif yang tentu kita dapatkan, yaitu apa? Bali menjadi destinasi wisata yang menyebabkan kita mendapatkan banyak perguliran ekonomi bagus lah. Kemudian dengan kegiatan adat itu Bali tidak hilang. Karena apa? Ketika budaya masih terjaga, Bali akan bisa menjaga dirinya gitu. Tapi tentu saja apa gelahang tuh nyakitin gitu. Kita punya adat istiadat yang kaya raya. Wah, Bali itu kaya raya dengan adatnya. Kita kan ada rasa bangga nih. Wih, tariannya beragam, segala macam kegiatan adatnya beragam, ada rasa sumringah di situ. Tapi di balik kekayaan itu ada berat. Berat untuk menjaga tadi. Sehingga kalau kita lihat beratnya ya muncul keluhan. Tapi kalau kita lihat dampak baktinya kita kepada leluhur dengan melalui kegiatan-kegiatan adat yang kita jaga itu, tentu pengabdian itu akan melenyapkan rasa berat tadi. Kira-kira seperti itu sih. Ya, Pak Dokter, Pak Putut, yang sangat setuju nih Kak. Dan kalau kita lihat
dari perspektif bahwa kan agama Bali itu kan agama Hindu, Bali adalah agama rasa kan betul. Nah, ketika ada satu perasaan tertentu yang tidak nyaman yang disebabkan ketika kita lupa melakukan ritual, ya tentu kita melakukan itu. Atau sebaliknya, perasaan yang tidak nyaman ketika melakukan ritual itu kan balik lagi. Tapi ketika ada satu kesadaran tentang bahwa itu adalah sebuah bakti, tentu akan beda ketika seorang melakukan dengan satu kesadaran atau satu paksaan. Ya. Tapi memang pilihannya bagaimana situasi yang memang harus kita lakukan itu. Kita yang mampu merubah mindsetnya menjadi suatu kewajiban yang memang kita harus lakukan kan. Ya. Ya, ambil contoh nyata. Kalau zaman-zaman dulu Pak tuh, yang sering mendengar bahwa lenseng membantan di Kajang Kliona atau suatu bahkan malamnya itu tidak bisa tidur nyak kan. Awalnya dia berpikir itu bagian dari ya zaman-zaman dulu lah gitu. Sudah putus di ibu saya lah gitu. Ternyata apa yang terjadi waktu? Ya. Masih ternyata. Masih lebih berat lagi. Bahkan kalau saya simpel punya konsep bahwa sesuatu ala bisa karena biasa. Dia merasa santai atau bahkan tidak merasa melakukan karena sudah terbiasa melakukan, termasuk membanten, ritual apapun itu. Mulailah saya membiasakan diri sedikit dari keluarga kecil untuk memperlakukan kepada semua anggota keluarga. Jadi semua juga melakukan ritual membanten gitu. Nah, kita bagi nih anak kapan gitu. Saat yang namanya anak kan kadang-kadang lupa dia kan untuk keseharian, kita bicara keseharian bukan pada rainan tertentu nih. Nah, itulah istri kok bisa kadang-kadang tidur nggak nyenyak, ditanya anak, kamu lupa membantan ya tadi? Ternyata iya gitu. Nah, mulai saat itu diambil alih lah semua tanggung jawab membantan oleh istri sendiri. Tetapi dari tema ini bahwa apakah itu berat, bagi dia tidak sama sekali. Karena dia merasakan bahwa dengan itu justru dia tenang perasaannya, tidurnya nyenyak segala macam. Bahkan rasa was-was kalau itu dipercayakan pada orang lain gitu. Nah, itulah bagaimana mindset bekerja kan, kita bicara tentang bagaimana perspektif, bagaimana kesadaran. Tetapi seperti tadi Pak Dokter bilang, ketika itu dibalik menjadikan sebuah keluhan, beban, tentu apa yang semua kita lakukan jadi berat. Menggebagan berat, dan ritualnya berat, ngotoninnya berat, semua jadi berat ketika kita membuat itu menjadi satu kewajiban yang memang berat. Tapi ketika kita melihat sebagai satu, ya tadi kepaksaan ya, tapi ketika kita melihat itu adalah suatu kewajiban penuh dengan bakti gitu, tentu semua perasaan tenang dan selaras. Nah, itu sih menurut Tiang Pak tuh. Gimana Pak tuh? Kira-kira setidaknya begini Pak tuh. Pertanyaan Tiang begini. Tentu kita tadi kesepakatan bahwa ada hal-hal yang mau tidak mau sebagai wanita Bali itu adalah sebuah kewajiban kan nih? Tentu situasi tiap keluarga masing-masing beda, tapi setidaknya ada beberapa kewajiban yang mirip-mirip. Bagaimana seseorang itu mampu menjalaninya lebih tenang itu gimana? Ada tips atau triknya nggak? Gimana kira-kira? Paling gampang sih punya uang. Sip. Itu nomor satu itu. Punya uang. Bener nggak Pak Dokter ya? Coba kayak cara ngayah ngadat membanten sing lah pipis. Uang itu sebenarnya yang jadi titik poin pertama mungkin keluhan para ibu-ibu itu. Karena dulu sama sekarang itu perbedaannya ya. Dulu nilai uang istilahnya tidak kita berpikir akan mengalami kesulitan untuk makan hari esok, seperti ada rasa was-was yang berlebihan sekarang. Dan sedangkan pengeluaran adat terus bertambah gitu. Saya ingat zaman dulu itu ketika ibu saya masih membanten pagi saiban itu loh, hanya pakai daun sama nasi aja ya ditaruh dan tidak terlalu banyak titik gitu. Sekarang berarti kan tidak perlu pengeluaran nih ke Pak Dokter. Kalau makan
ngai nasi semengan bikin nasi pagi ya udah Banten, kalau enggak ya apa menbang nak termasak gitu. Masak nu sisa nasi bisa ya Banten gitu. Tapi sekarang itu seperti ritual itu sudah berubah menjadi sebuah keharusan dan berisi canang dan sebagainya gitu. Rasa mungkin kan Pak Surya tadi bilang agama Bali itu adalah agama rasa. Tapi rasa ini terus semakin membesar rasa takutnya. Bukan rasa baktinya gitu. Rasa takut, mi kengkean yang rago sing mau Banten, kengkean yang sing aturang canang sari. Akhirnya uang kita habis untuk beli canang. Habis untuk urusan piodalan, belum piodalan di sini gitu loh, belum Kajang Kliwon lagi, belum Purnama gitu loh. Dulu biasanya hanya ke pura ke beberapa titik, sekarang hampir semua pura di Bali kita kunjungi. Kadang-kadang saya mikir, dulu kan untuk menjangkau Besakeh aja jauh sekali, makanya kita jarang ke Besakeh, sekarang bisa sering gitu loh. Banyak pura yang kita kunjungi. Ya, tradisi Tirta Yatra namanya itu ya. Ini sudah sekarang menjadi sebuah fenomena kan. Setiap bulan mungkin kita berkunjung ke pura mana gitu. Ya, di sisi itu kan bagus saya lihat, tapi di sisi lain akhirnya ada orang-orang yang FOMO ini Pak Surya. Kan harusnya kita mengadat sesuai dengan kemampuan atau melakukan adat-adat Bali itu kan, ritual dan sebagainya, tapi kita seperti ada FOMO, FOMO rasa takut. Sing nangkil mai kengkennya, sing kini gitu loh, kalau tidak pakai canang, sedangkan semua bahan-bahan itu kita beli. Zaman dulu canang, imeme, Pak. Sekarang beli mahal lagi. Berapa itu satu plastik itu yang isi 30 atau 15 itu isinya. Kan kemarin itu saya ada kan pertemuan waktu ngomongin keluh kesah lah gitu, waktu banjir itu cerita-cerita gitu gimana kehidupan anak kos. Nah, satu anak kos saya nggak tahu ya ngabisin 1 kresek per hari canang. Banten per hari kali 30 300.000 dia bilang. Bayar kos lagi sekitar 700 sampai 1 juta gitu. Ini 300.000 seperti saya mikir 15 titik sampai 20 titik di kos di mana saja ya? Di canangnya itu ditempatkan banyak. Kan harusnya hanya di kamar mungkin 1 sama di pelinggih satu mungkin 3 atau 4 lah, mungkin 1 canang sekali beli itu untuk 5 hari bisa kan gitu harusnya. Ini enggak, semakin hari semakin nambah, ada perasaan wih ini konden Bu. Kayak di kamar aja bisa 3 di mejanya 1, di bawah 1, di tempat nasi 1 gitu. Kok saya berpikir ini benar nggak ya sebenarnya gitu, pertanyaan saya benar nggak? Karena semakin hari rasa was-was atau bersalah kita itu untuk melakukan ritual lebih gitu loh. Awalnya FOMO orang misalnya ya omongan di pinggir lah. Gitu bos yang Banten di muka kompor Banten nah setiap hari di kompor ke musik gitu loh. Nah, di kos-kosan kompor kadang masak kadang sing bulan cepok Pak Dokter. Banten nah Bang mau gelem cepok gara-gara itu gitu. Kayak rasionalitas kita itu hilang karena rasa takut berlebihan atau rasa yang diinjak dari faktor eksternal dari orang itu yang menyebabkan kita bahasanya sehingga adat ini menjadi sebuah tekanan. Tapi kan di sisi lain akhirnya balik lagi, kewah kok ngadat gitu. Di sisi lain konen ben canang belum di rumah, baru di kos aja deh. Baru artinya di kos dia menjalani aja. Dengan keluhan, dengan ketakutan gitu ya. Iya. Dan di sini harusnya seperti kita meriset ulang lagi harusnya. Meriset ulang, ayo kita buat tatanan baru yuk. Jangan terus bertumbuh ini. Saya menarik dengan omongan Pak Dokter tadi. Secara kuantitas upacara kita meningkat. Pak Dokter tadi bilang. Saya melihat juga peningkatan itu luar biasa. Nah, kenapa gitu loh? Ini yang harus kita diskusikan gitu. Kan selalu bilang para sesepuh Sulinggih ada 9 tingkatan
apa namanya upacara dari niste sampai apa utama udah 9 itu. Tapi kenapa masyarakat Bali tidak mau mengambil yang paling bawah ini gitu? Seperti ada saling toleh antar sesama ini sebenarnya, Mas. Itu poin pertamanya yang saya lihat. Oh iya gitu rago singkir, tapi memaksakan utang, pinjam uang gitu loh. Pantasnya ngubuh celeng kita apa namanya? Kita bisa jual ke orang telah ngentampak ke bibit lah gitu. Semua hal bisa kita habis untuk hal-hal yang terkait adat dan itu. Ini yang perlu kita riset menurut saya Pak. Apa mindset dan pola pikir perlu kita perbaiki, bagaimana sistem adat, budaya dan agama di Bali gitu. Jangan sampai jadi bumerang bagi kita bersama ini gitu. Karena ini seperti terus menumpuk dan akan terus bertambah seperti ini Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Yang tidak pernah melakukan penelitian Pak Putu. Ya. Tapi yang pernah melakukan pengamatan. Ya. Mungkin ini bisa benar dan tentu saja bisa salah. Ketika dulu Bali itu daerah agraris Pak Putu. Ya. Orang-orang kan hanya melakukan upacara atau membanten itu sehari-hari dengan sesajen nasi yang dimasak. Ya. Lalu tiap 15 hari sekali ketika Pancawara ketemu Triwara, Ya. Buddha dengan Kliwon, Buddha dengan Umanis gitu. Baru mereka akan melakukan upacara membanten khusus. Ya. Nanti yang ceritakan kenapa istilahnya banten khusus. Sehari-hari lainnya enggak ada. Kenapa? Karena mereka sibuk bertani. Ya. Belakangan kemudian yang pernah mengamati bagaimana itu terjadi perubahan. Itu tampaknya dimulai ketika orang-orang mulai beralih ke dunia bisnis. Apa yang katakan demikian? Orang mulai buka warung. Ya. Orang mulai kerja di pantai seperti ibu dia. Nah, ketika dia buka warung, kan tiap hari dia ingin ada yang jualan. Belanja. Ya. Nah, pada saat dia ingin belanja, tiap hari dia berdoa. Di depan Maturan Canang Sari, di sana Maturan Canang Sari. Nah, mungkin dari sana kemudian berpikir mulai pelan-pelan, kok hanya di warung aja kita mengaturkan ini? Itu dah. Di rumah kenapa enggak? Tampaknya begitu. Mulai dia ngaturkan di pelinggih-pelinggihnya. Lama-lama seperti tadi nih, kok kayaknya hanya di pelinggih-pelinggih gak enak. Biasanya di sini juga mulai di sini nambah. Sepertinya begitu Pak Putu. Dan akhirnya semua yang punya toko melakukan itu. Semua yang dunia bisnis melakukan itu. Lama-lama ketika sudah nggak punya toko lagi, menghentikan yang sudah terbiasa di rumah nggak berani lagi. Ya. Akhirnya berlanjutlah demikian. Datang menantu baru. Akhirnya apa? Ingat nggak domba itu? Nah, domba itu. Jadi manusia itu mirip seperti domba. Artinya apa yang dilakukan orang-orang sebelumnya dia akan ngikut. Ya, sana. Ini memang dari dulunya begini gitu. Akhirnya ngikut lah. Awalnya kenapa Tiang tahu demikian? Karena Tiang kan tinggal di Kute yang Tiang pernah menikmati membanten, bikin banten dulu waktu kecil. Jadi tahu sekali bikin canang waktu kecil, tahu waktu kecil. Dan tahu jarangnya Tiang melakukan itu dan kapan melakukan itu ketika emang hari-hari besar. Lama-lama ibu lah tukang pijat di pantai, Maturan teruslah mulai berkembang gitu. Dan Tiang amati istri yang datang dari tempat lain, datang ke sana, melihat di sini udah seperti itu, ya sudah lanjut kayak gitu. Terus demikian, jangan-jangan hal yang sama juga tadi di tempat lain, gitu. Seperti sekarang misalnya kalau berbagai upacara itu kan orang-orang FOMO nih, nggak enak kan kalau orang nikah nggak kayak gitu ngikut. Ya. Itu. Padahal sekarang dia masuk ke wilayah-wilayah yang agak spiritual sedikit. Kenapa orang-orang dulu tuh tidak sembarangan maturan canang, Pak Putu? Ya. Kecuali kalau mengganti daksina. Karena pelinggih itu tidak selalu setiap saat, ini yang pernah diajarkan ke Tiang oleh seorang pemangku yang lumayan cerdas lah di masa lalu. Pelinggih itu tidak setiap saat ada penghuninya. Dia hanya pelinggih, hanya kursi. Setuju. Kapan kita mau mendatangkan beliau, ada upacaranya khusus. Setuju. Dan jangan main-main. Begitu mendatangkan beliau, harus dibersihkan dulu tempat sucinya itu. Dibersihkan, makanya ketika kita mengganti daksina, pasti di atas daksina itu ada apa? Pesucian. Pasti ini kan. Kemudian kita benar-benarlah membersihkan dengan tisin, dengan tirta ini gitu.
Sehingga setelah itu baru mendatangkan beliau. Setelah mendatangkan beliau baru dihaturkan khusus gitu. Nah, kepada beliau nih. Sehingga di luar hari raya itu beliau dianggap sudah ngeluhur balik lagi. Nanti hari besar misalnya Galungan dipanggil lagi. Nah Kuningan beliau katanya balik lagi ke Parakayangan kan begitu. Ya. Hari Raya Odalan diundang lagi oleh pemangku dengan upacara lebih besar lagi. Jadi hari-hari biasa sebenarnya beliau dianggap tidak ada. Yang ada siapa? Hanya apa istilahnya apa tuh? Ya pelinggihnya aja. Pelinggih dan apa namanya penjaga-penjaga inilah level-level bawah sehingga diaturkan ini itu oke lah gitu. Ini yang pernah diajarkan dulu sama tiang dan sekarang sudah nggak ada lagi kan. Nggak ada. Setiap hari orang ngaturan canang, padahal ngaturan pesucian juga enggak. Tapi sebagian orang setiap hari ngaturan canang, ngaturan pesucian. Itu berapa banyak nih? Melelahkan. Nah, jadi itu yang perlu mungkin direnungkan kembali lah oleh teman-teman atau ibu-ibu yang menonton ini. Iya. Kalau mau mengikuti yang model yang lama, yang kira nggak ada yang salah. Gitu. Karena dulu memang ajarannya begitu. Kecuali kita membuat hal yang baru yang sangat salah dari dulu. Enggak. Kalau kita kembali seperti dulu ya tidak masalah, orang dulunya memang begitu. Gitu. Kira-kira gitu sudah Pak Putu. Nah, terkait dengan wanita nih. Tadi kan tentang bagaimana salah satu aja dari bagian aktivitas wanita nih. Ya. Ini baru Banten aja nih kita bahas nih. Ya. Yang mana terkait dengan Banten ada pilihan-pilihan yang mana jika memang dulunya kita balik lagi ke dulu, ya boleh-boleh saja. Gitu. Pun seandainya dilakukan, syaratnya satu, nggak boleh ngeluh. Ya. Bahwa itu adalah memang dilakukan dengan dasar bakti, bukan dari ketakutan atau apapun. Dasarnya bakti dan mengerti maknanya kenapa harus melakukan gitu. Kalau tidak, ya kenapa tidak coba aja ke yang sebelumnya, yang toh waktu itu Gemah Ripah Loh Cinawi juga gitu loh, selaras-selaras juga gitu. Bahkan jangan-jangan yang potong lagi nih. Ya. Jangan-jangan kita mengaturkan canang juga nggak tahu beda canang. Kan ada 3 jenis canang nih. Ada bunga-bunganya itu. Ada yang cepernya kotak, ada yang bulat, ada yang segitiga. Gitu. Jangan-jangan kita juga nggak tahu kan. Yang mana diaturkan untuk di atas, yang mana di bawah, yang mana di tengah-tengah. Gitu. Kadang-kadang juga nggak tahu kan. Ya yang segitiga diaturkan di atas. Gitu. Padahal di atasnya yang diaturkan ya bentuk bulat. Yang di tengah-tengah misalnya diaturkannya yang kotak. Untuk segahan baru yang segitiga gitu. Kan jadi lebih ringan kan? Nah, kita kan karena tidak banyak diberitahu sama para pendeta, para ini tidak diberitahu banyak kan, dibiarin sehingga FOMO kayak Pak bilang. Nah itu kaitan dengan adat Pak Dokter, Pak Putu. Karena saya tadi buka terkait dengan hal lain juga banyak. Misal kewajiban-kewajiban di luar, kemudian bagaimana dia harus mengurus anak juga. Bahkan ada kalimat juga, ini sering saya dengar, wanita Bali lebihan ngurusin ritual dan segala, sampai lupa ngurusin suaminya gitu. Ada aja. Seringkali tersampaikan. Sehingga wajar raga sintain urus nih gitu misalnya. Ini kita bicara realita yang seringkali tersampaikan di masyarakat. Sehingga dijadikanlah satu pembenaran untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak seharusnya. Atau tadi kayaknya demen melakukan kene segala macam, ndak me time, ndak ngurus diri sendiri gitu. Nah semacam itu misalnya. Nah ya dari hal itu kira-kira apa masukannya nih gitu kan, kita mau diskusi dengan ya ada solusinya gimana nih gitu. Yang pertama mungkin gini, sudah yang butuh Pak Putu ketika kita berani ngajak anak orang ke rumah kita kan gitu, sebagai istri gitu, tentu kita sudah siap dan tahu bahwa dia akan mendapatkan tugas yang sangat berat, menemani beratnya kita. Artinya menemani beratnya kita minimal meringankan, bukan mengambil seluruh beratnya laki-laki kan gitu. Tapi kenyataan yang kita sering lihat kan laki-lakinya banyakan keluar ke Banjar minum-minum, istrinya mengambil banyak kerjaan di rumah, atau suaminya banyakan main judi di luar gitu kan. Sementara istrinya sudah ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin mertua dan lain-lainnya, ngurusin kerja pula.
Nah, dari sini mungkin kita butuh merenung lagi kalau sebagai kaum laki-laki. Butuh merenung lagi bahwa jangan sampai sebagai kepala keluarga kita melupakan tanggung jawab yang berat itu. Beban kita yang berat sudah dibagi harusnya oleh istri. Jangan sampai kita serahkan sepenuhnya. Iya, iya, iya. Kita tinggal menikmati me time kita sebagai laki-laki, melalui ini itu, lupa mengambil peran yang harusnya kita juga bisa ambil. Kira-kira Dan seperti itulah betul Pak Dokter. Dan itulah memicu satu kalimat nah numites ben pok pang tadi ya nak mani itu. Karena merasakan timpangnya gitu ya. Kita juga harus mengakui memang sedikit tidaknya ada faktor itu. Faktor timpangnya dari sisi mengambil kerjaan ya. Bukan tanggung jawab ya. Tanggung jawab beda lagi seperti Pak Dokter sampaikan tadi bahwa pria pun mempunyai tanggung jawab tugas-tugas khusus yang juga tidak mungkin dibebankan ke wanita. Gitu. Masing-masing sudah punya sih sebetulnya. Tapi alangkah eloknya seperti tadi berbagi itu termasuk berbagi kewajiban juga ya ada pentingnya juga. Gitu. Oke, penutup Pak Putu. Nah, dengan bagaimana wanita Bali selaras dengan semua kewajibannya apa nih kira-kira Pak Putu? Dari semua ini sebenarnya seperti sesuatu yang perlu diurai banyak sekali Pak Surya. Karena saya untuk merubah istri saya aja susah. Maksudnya susah dalam artian saya ini pria masuk kategori yang sangat moderat dan sangat simple Pak Surya. Saya tidak mau yang ribet-ribet dan sebagainya. Tapi wanitanya sendiri kadang susah untuk dirubah gitu. Sudah merasa lelah dia, tapi terus dijalanin gitu. Borahin deh aja mau Banten hari ini, hari-hari 5 hari sekali ya gitu. Beli canang ini. Sehari itu bisa habis 2 jam istri saya mau Banten Pak. Di rumah aja ini gitu. Turang canang. Kayak kantor liu, kene liu. Umah lah liu. Oh, yo bakat jemahin gai gitu. Saya berpikir nak len bangsingnya gitu. Bener nggak ini gitu loh. Akhirnya saya ya udah bener karena itu keinginannya dia. Ada rasa senang mungkin di situ, tapi di balik senang ada lelah, ada stres. Bok liu gai konen pragat membantan konen kene konen. Borahin saya simpelkan semua gitu loh. Ngurus anak sudah saya kok sebagian besar gitu. Bagi saya nggak ada masalah. Makanya balik lagi. Rasionalitas atau sistem pendidikan di Bali itu perlu sedikit jenananya itu yang perlu kita tawarkan sekarang. Bukan upacara saja yang membabi buta. Atau seperti ini Pak tuh mungkin. Tadi kan ada kaitan dengan me time, kemudian ada kaitan jenana. Gimana nih? Embos ada program retreat itu adalah bentuk me time kah atau gimana nih? Saya setuju. Jadinya apa itu Pak tuh? Saya lanjutkan dulu sedikit ya. Iya. Jadinya sebenarnya yang diperlukan sekarang itu adalah berpikir ulang tentang adat ini, berpikir ulang di pikiran kita masing-masing. Esensi dari adat itu apa gitu. Itu yang harus kita cari renungkan terus Pak Surya, renungkan untuk belajar kita. Jangan hanya sekedar berjalan saja. Nak muluk itu nemu nak harus ragu main gaya gitu. Kita harus merenung kembali. Saya banyak dapat itu ketika saya kuliah keluar. Hindu di Bali, di luar Bali menarik sekali bagi saya. Ketika zaman itu, sekarang kayaknya mirip deh di Jawa juga kayak di Bali karena kiblatnya ngambil Bali. Dulu Pak Dokter, canang di luar Bali itu mereka menggunakan istilah cok bakal. Tahu cok bakal nggak? Semua jenis canang-canang itu besik, kok penggantinya semua cok bakal. Daun pisang seperti dibuat cara tekor. Apa bahasa Indonesianya tekor itu ya? Ya, tekor. Dikasih berbagai jenis bunga. Hanya ditaruh di satu titik saja. Kasih lupa untuk semua. Dan mereka duduk Trisania atau Trisania itu udah. Dan itu pun 5 hari sekali. Kalau ini tidak dipakai lagi, hanya sembahyang aja mereka pagi sore Trisanianya. Ya namanya Trisania kan 3 kali. Kita jarang melakukan itu orang Bali, mereka 2 kali. Pagi sore Trisania mereka di rumah dan 5 hari taruh cok
ya itu bunga, berbagai jenis bunga di daun apa namanya, daun pisang ditaruh. Dari situ saya berpikir, dan mereka wise sekali, orang Jawa zaman dulu itu gitu loh, wise Hindu Jawa itu. Di situ saya belajar, oh fleksibel Hindu itu. Di situ poinnya saya ngelihat. Disitulah butuh kecerdasan berpikir kita, rasa seperti apa yang ingin kita bangun. Rasa ketakutankah, rasa seperti apa? Nah, saya melihat di situ rasa bakti dengan sujud syukur, bermeditasi atau bertrisanya 2 kali sehari, terus hanya dengan narok dupa, dan 5 hari sekali cok bakal itu, bahasa cok bakal itu. Nah, mungkin itu poin yang ingin saya sampaikan, Pak Surya. Kita harus menata ulang pikiran seperti apa yang ingin kita. Apakah kita hanya sekedar ribet seperti sekarang, atau mengeluh, atau kita menata hati kita seperti apa ritual yang ingin kita jalankan. Itu kan pilihan masing-masing. Dan kayak tadi saya bilang, ngatur istri aja susah kan itu loh. Apa yang itu? Mungkin itu dari saya. Jadinya sebenarnya kita kan ingin membahas program retreat. Tapi ya ini karena terkait dengan adat Bali, ya mungkin di lain waktu kita bicara tentang retreat ini, Pak Surya. Retreat yang kita program di akhir tahun kan, Akhir dokter ya. Karena itu tadi mungkin berkenaan juga dengan banyak orang-orang stres. Oh iya. Dengan berbagai me sebab. time tadi itu. Ya setidaknya rencana kita kapan Batu? Akhir tahun 27-28 Desember kita mau retreat. 27-28 Desember ya. Retreat perenungan kembali, menemukan kembali siapa diri kita sih sesungguhnya. Ini retreat kedua kita dong. Kedua kita. Ya. Oke, ya. Waktu sebelumnya retreat tahun lalu itu kan, ya banyak saya thank you lah. Maksudnya mereka dapat kayak seperti recycle diri, Pak Dokter. Merecycle, ribbon. Ya, kayak reborn, merecycle. Kemarin saya ketemu salah satu mantan peserta retreat. Waktu acara Napi itu kemarin ya. Oh, temu rasa kali. Bukan acara Bedugul. Ibu siapa? Lupa namanya, yang nangis-nangis di acara retreat kita itu kan. Dia deketin tiang, ngomong, Pak Putu, terima kasih sekali sudah ikut retreat gitu kan. Hanya di tempat retreat ini saya bisa menuangkan semua unek-unek saya sampai menangis terus. Kalau nggak berkat Pak Putu, Pak Dokter, Pak Surya, saya tidaklah seperti saat ini. Untuk selalu berpikir negatif itu hilang. Saya jawab begini waktu itu, Pak Surya. Ibu berubah bukan karena kita bertiga, karena Pak Dokter, saya atau Pak Surya. Tapi retreat itu memberi ruang batin Ibu untuk membuka kembali semua. Untuk dikeluarkan kembali. Kita hanya menyediakan ruang itu. Dan momennya terjadi. Saya pun tidak menyangka momen itu terjadi seperti itu. Makanya kita niat membuat retreat ini tujuannya untuk menarik orang-orang yang punya problem, ingin menemukan jati diri, merecycle diri, seperti reborn kembali gitu. Kita memberi ruang itu untuk hadir. Ya, seperti kita pemantiknya saja. Karena mungkin orang lain tidak kepikir membuat retreat. Untuk orang-orang Bali ya mungkin kita membuat retreat gitu. Dan pokoknya intinya mereka beberapa orang saya thank you. Tapi saya selalu jawab begitu. Kita hanya sebagai membuat ruang itu aja terjadi. Dan akhirnya kemarin ditanya kapan lagi retreat gitu. Kalau boleh saya ikut lagi boleh. Silahkan. Karena sama seperti orang mandi sehari 3 kali kan tidak masalah. Ini setahun sekali kan silahkan kalau mau hadir gitu. Mungkin itu dari tiang. Kalau yang berkenan nanti silahkan mau ikut di akhir tahun ini, mungkin sekitar kalau nggak salah 27-28 Desember. 27-28 Sabtu minggu hari, ya Sabtu minggu. Oke, sukses Pak Tu. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Yang jelas apa yang kita diskusikan ini adalah bertujuan untuk menguatkan kan gitu ya. Siap. Menguatkan para wanita Bali karena temanya tentang wanita Bali untuk ya lebih selaras lagi, lebih menemukan rasa bakti dalam melakukan kewajibannya, karena pada dasarnya setiap gender pun punya kewajibannya masing-masing. Terus juga ada kesempatan untuk me time lah nanti kita di Desember, dan selamat bertugas ini wanita Bali juga nanti ini Galungan, Kuningan. Udah rentetan dari sekarang udah berpikir apa yang harus. Tentu boleh memikirkan sambil juga ya jadikan itu pembelajaran untuk ya menjalani lebih tenang aja. Toh ketika tadi tersampaikan segala solusi sebetulnya ada.
Tidak ada yang mengharuskan A atau B atau C. Ada tingkatan, bahkan ada 9. Ya, sekarang lah dipraktekkan. Karena semuanya boleh kan gitu. Tidak harus cari yang kita lihat kanan kiri tetangga atau siapapun, tapi rasanya kita cocoknya di mana, pantasnya di mana kan ngenten. Ngenten aja sih. Oke, Susma, Rayu, Pak Dokter, Pak Utu, pokoknya tetap di Mitos Gen.